Ini tanaman kok kurus amat ya. Mau metiknya jadi nggak tega nih. Sobat Betters pernah ngalamin hal serupa nggak? Nanam daun bawang tapi kurus begini. Nah, kali ini kita akan membagi tips merawat daun bawang agar subur dan rimbun. Tapi jangan lupa subscribe dan like dulu ya. Thank you. Hal pertama yang penting itu pemilihan media tanam ya. Jadi kalian pilih media tanam yang subur. Kalau saya kali ini menggunakan media tanam sekam mentah, sekam bakar plus kompos. Ini saya sekalian ingin menerapkan teknik berkebun Nordic gardening, berkebun tanpa menggali. Jadi ini saya tidak menggunakan tanah kebun ya. Kemudian ini daun bawang yang tadi di tanah itu saya cabut semua, lalu saya pisah-pisahkan gitu. Saya pisahkan satu-satu dari rumpunnya ya. Setelah itu dicek bagian akarnya. Akarnya yang pertama dipotong, terus dicek juga ada semacam umbi tidak, bentuknya kecil seperti kerikil gitu. Kalau ada itu harus segera dibuang ya, supaya nanti tanamannya cepat besar. Untuk daunnya juga ini saya kurangi. Nah, setelah ditanam hingga usia 1 minggu jangan dikasih apa-apa kecuali disiram saja ya. Kalau ini punya saya ini sudah usia 1 minggu, kelihatan sudah muncul 1-2 daun baru. Ini sudah bisa dipupuk nantinya. Selain Nordic gardening, ini saya juga organic gardening ya. Jadi pupuknya saya menggunakan pupuk organik. Jadi membuat atau menumbuhkan tanaman daun bawang secara organik bisa banget buat dia jadi rimbun. Jadi kan banyak tuh yang pakai pupuk kimia terus hasilnya bisa rimbun banget. Ini kita memakai hanya organik ternyata juga bisa loh. Untuk dosisnya nggak usah banyak-banyak, ini sekitar 1/4 gelas aja untuk 1 ember kecil, karena kita pemupukannya seminggu sekali. Pengaplikasiannya langsung disiram gitu aja ke media tanamnya. 1 gelas ini untuk 1 polybag per tanaman. Pupuk organiknya ini saya buat sendiri. Jadi untuk cara pembuatannya mudah banget, bisa kalian cek video kami sebelumnya tentang pembuatan pupuk organik cair. Cuman di sini bedanya bahannya saya menggunakan dedaunan ya. Karena daun bawang ini kan tanaman daun, kita tidak mencari bunga atau buahnya, jadi kita fokuskan pada yang banyak mengandung unsur nitrogennya aja. Jadi saya pakai aneka dedaunan.
Setelah pemilihan media tanam yang subur, lalu pemupukan rutin, ini treatment selanjutnya penggemburan media tanam ya. Jadi daun bawang ini sangat suka dengan media tanam yang gembur. Dan ini penggemburan tanah saya lakukan setiap seminggu sekali juga. Setiap selesai disiram dengan pupuk, setelah disiram biasanya kan media tanamnya menjadi agak padat ya. Jadi ini saya gemburkan seminggu sekali supaya media tanamnya gembur lagi. Oh iya, untuk penyiraman airnya, air biasa gitu, bukan penyiraman pupuk, itu dilakukan saat media tanam mulai sudah tidak lembab. Biasanya saya 2-3 hari sekali. Untuk penggemburan tanahnya ini nggak perlu dalam-dalam, nanti malah bisa merusak akarnya. Jadi cukup di sekitar dekat dengan permukaan aja, nggak usah sampai dalam banget. Yang penting medianya gembur. Bisa juga polybagnya agak digoyang-goyang dikit gitu, agak diremas-remas. Intinya biar medianya gembur dan akarnya bebas berkembang ya. Oke, ini update tanaman usia sekitar 4 mingguan. Sudah terlihat jelas bedanya ya dari pertama kita nanam. Jadi daunnya sudah lebih segar, lebih besar, terus tumbuh beberapa rimpang baru, rimpang rumpun maksud saya. Untuk posisi penanamannya, peletakannya ini saya taruh di teras samping rumah yang menghadap ke sinar matahari pagi. Jadi dia dapat sinar matahari pagi sampai jam 12 siang gitu. Jam 12 naik dia sinarnya kehalang oleh tembok rumah sama genteng. Terus ini kalau hujan juga dia cuman dapat cipratan-cipratan hujan dikit. Kalau kalian mau full sun full rain juga bisa sebenarnya, cuman kalian harus lebih sering nyiramnya nanti biar tanamannya tetap subur ya. Menanam daun bawang ini untuk hamanya sendiri, sejauh ini sih saya belum pernah menemukan hama ya. Mungkin karena memang daun bawang itu kan baunya strong ya, jadi hama kayak kutu gitu pada nggak mau ya. Cuman kalau dulu orang tua saya nanam di sawah itu hama yang lumayan sering itu ulat. Tapi alhamdulillah kali ini nggak ada ulat yang mampir, jadi ini aman-aman aja sejauh ini. Jadi nggak saya kasih pestisida ya. Kalau untuk jaga-jaga kalian bisa kalau mau untuk ngasih pestisida, tapi pestisidanya yang organik ya. Kalau kalian memang konsepnya mau berkebun organik. Ini update tanaman usia sekitar 2 bulan. Jadi tiap minggu tetap saya pupuk, saya gemburkan lagi gitu ya. Tetap treatmentnya tetap sama, jadi nggak saya update tiap minggunya. Ini saya update setelah tanaman mulai menunjukkan perubahan yang signifikan aja dibanding dengan perkembangan sebelumnya. Jadi ini sudah lebih rimbun ya, sudah rimbun bahkan. Ini sudah bisa diambil. Ini kalau ibu saya biasanya ngambil yang
daun-daun yang udah patah-patah gitu yang di bawah gitu, jadi ngambilnya nggak langsung dicabut gitu. Jadi tanamannya masih tetap bisa tumbuh terus ya, penggunaannya bisa jangka panjang. Lumayan, nggak beli-beli daun bawang lagi kalau masak. Oke, ini sudah usia sekitar 3 bulanan lebih, sudah maksimal pertumbuhannya. Jadi di sini daun bawang saya ini memang jenisnya yang ukuran daunnya emang segini ya, udah nggak bisa lebih besar lagi karena semakin lama nanti justru malah akan semakin mengecil. Di tempat saya ini memang lebih populer daun bawang yang jenis ini, yang jenis daunnya kecil gini. Ini karena lebih wangi ketika dipakai untuk masak, jadi petani-petani sini lebih senang nanam yang jenis ini dibanding dengan jenis yang daunnya besar-besar, bisa sejempol-jempol atau 2 jempol bahkan. Ini kalau mau dipecah lagi bisa buat ditanam ulang, karena kalau dibiarin juga nanti bakal lama-lama mengecil. Jadi sebaiknya harus dipanen. Dipanen, dipecah, ditanam ulang gitu. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang penanaman daun bawang. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah menonton hingga menit ini. Kasih like dan share jika kalian suka dengan video kita kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Salam hijau, salam bermain tanah.